Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah tentang grammar. Nah, kata-kata grammar mungkin sudah tidak asing lagi ya. Jadi kalau misalnya Anda belajar bahasa Inggris atau misalnya bahasa Indonesia ya. Jadi yang namanya grammar ini pasti akan mengekspresikan suatu bahasa tertentu. Karena beda bahasa itu pasti akan beda grammarnya. Contoh ya, misalnya suatu grammar di dalam bahasa Inggris ada sentence ya, kalimat. Nah, dari sentence ini sebetulnya terdiri dari noun phrase dengan predikat. Nah, kemudian ada noun phrase di mana noun phrase ini terdiri dari artikel dan noun. Kemudian ada predikat ya, jadi predikat ini terdiri dari verb. Nah, kemudian untuk setiap artikel, artikel ada kemudian ada juga the, kemudian noun-nya itu ada cat dan juga dog, kemudian untuk verb itu ada runs dan walks. Nah, dari grammar yang ini, yang kita lihat sebelumnya ini, ya grammar dalam bahasa Inggris, muncullah turunan daripada grammar tersebut sehingga terhasil suatu sentence. Nah, contoh ya dari grammar yang tadi, tadi kan ada tuh sentence itu terdiri dari noun phrase dengan predikat. Ya, jadi noun phrase predikat itu sendiri tadi merupakan verb, ya. Kemudian noun phrase itu kita pisahkan lagi menjadi artikel dan noun. Kemudian verb. Nah, untuk setiap artikel, noun, dan verb itu nanti akan kita ubah satu persatu berdasarkan definisi grammar yang tadi. Nah, untuk artikel kan tadi ada dan the. Sedangkan untuk noun itu ada cat dan dog. Kemudian untuk verb itu ada walks dan satu lagi. Oke, nah pertama sekali di sini artikelnya kita pilih the ya, kemudian noun-nya itu menjadi dog, kemudian verb-nya kita ubah menjadi walks. Sehingga hasil akhir dari sentence-nya itu adalah the dog walks. Jadi maknanya salah satu ya turunan dari grammar ini menghasilkan sentence-nya the dog walks. Atau contoh lainnya pada slide ini ya. Jadi dari sentence menghasilkan noun phrase predikat, kemudian noun phrase kita pisahkan lagi menjadi artikel noun, kemudian predikatnya diubah menjadi verb, kemudian masing-masing artikel noun dan verb ini kita ubah sesuai dengan grammarnya. Ada artikel itu kita pilih di sini noun-nya kita pilih menjadi cat dan verb-nya ini menjadi runs ya. Nah, sehingga hasil akhirnya itu menghasilkan bahasa berdasarkan grammar tersebut. Nah, bahasanya itu terdiri dari string a cat runs, a cat walks, the cat runs, the cat walks, a dog runs, a dog walks, the dog runs, dan terakhir the dog walks. Nah, jadi dari grammar yang disebutkan sebelumnya ternyata menghasilkan turunan ya string-string dari grammar tersebut sehingga string tersebut digabungkanlah menjadi suatu bahasa dari grammar tersebut. Nah, inilah dia bahasanya ya. Nah, dari grammar ya bentuk bahasa Inggris yang dijelaskan sebelumnya, nah kita mungkin bisa melihat bahwa yang disebut dengan grammar ini ada aturan
ya untuk penotasinya. Nah, notasi daripada produksi suatu grammar ini ya ada tanda panah seperti ini. Yang di sebelah kiri itu biasanya adalah variabelnya ya, jadi sebelah kiri. Nah, ini dia sebelah kiri itu adalah variabel. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini bisa berupa terminal ataupun gabungan variabel dengan terminal. Nah, contoh. Nah, kalau tadi contohnya itu pada kasus grammar bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lihat contoh yang sifatnya lebih ke teori otomata ya. Jadi berupa string dengan input di sini A dan B. Nah, di sini ada grammar S menghasilkan A kecil, S besar, B, kemudian S menghasilkan lambda. Nah, maknanya apa di sini? S ini kita sebut dia sebagai variabel, sedangkan A kecil dan B kecil ini adalah terminalnya. Jadi berdasarkan terminalnya ini kita bisa tahu bahwa alfabetnya ini untuk grammar yang disebutkan di sebelah kiri ini adalah A dan B. Ya, jadi berdasarkan terminalnya itu kita bisa tahu alfabetnya itu apa. Nah, dari grammar yang dua grammar ini ya, grammar ini kita bisa mendapatkan turunan kalimat yang bisa dihasilkan daripada grammar tersebut. Nah, contohnya misalnya ini yang pertama ya. Jadi turunan pertama S menghasilkan A kecil, S besar, B. Nah, anggaplah S yang ini kita ubah menjadi lambda. Ya, jadi S ini kita ubah menjadi lambda sehingga terhasil A, B. Sehingga salah satu kalimat ataupun string yang dihasilkan dari grammar ini adalah AB. Nah, atau misalnya nanti contoh lainnya S menghasilkan A kecil, S besar, B. Nah, sekarang S-nya ini tidak langsung diubah menjadi lambda, tapi kita ubah menjadi S-nya lagi, ya. Di A kecil, S besar, B, B. Nah, baru kemudian S-nya ini kita ubah menjadi lambda sehingga terhasil A, B, B. Ya. Nah, jadi ini contoh string lainnya yang dihasilkan dari grammar ini. Nah, kemudian misalnya kita ubah yang lain lagi ya. A, S, B. Kemudian S-nya diubah lagi menjadi ASB, A, ASB, B. Kemudian S-nya kita ubah kembali menjadi ASB, ya. Diakhiri dengan BB yang sudah ada sebelumnya. Nah, baru kemudian S-nya kita ubah menjadi lambda sehingga terhasil stringnya itu adalah A, B, B, B. Ya, jadi ini dia ya contoh yang string yang terhasil ya A, B, B. Ada lagi yang lain A, B, 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 ya, dan seterusnya. Nah, dari sini udah kita nampak ya struktur daripada string yang dihasilkan itu adalah jumlah A itu sama panjangnya dengan jumlah B. Ya. Sehingga berdasarkan grammar tersebut kita bisa simpulkan bahwa bahasa yang dihasilkan adalah A pangkat N, B pangkat N, di mana N-nya ini lebih sama dengan 0. Nah, di sini N-nya satu nilai saja ya, jadi kalau misalnya N-nya 1, ya berarti
A, B. Kalau N-nya 2 maknanya A, A, B, B. Kalau N-nya 3 maknanya A, 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 B, B, B. Nah, jadi inilah dia bahasa yang dihasilkan dari grammar yang ini.